Kita mulai ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, dan Bapak juga hafizakallah. Semoga panjenengan semua, wabil khusus sahibatul bait Ibu Ivon, semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua ya, Bapak juga, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena kita tadi udah ngobrol soal musibah ya, kalau supaya tidak termasuk dalam kategori meratap, kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, supaya tidak dalam masuk kategori meratap ketika menceritakan penderitaan kita, itu dahului dengan kata alhamdulillah atau disertai dengan ucapan alhamdulillah. Misalnya ibu mau cerita tentang masalah apa gitu ya, tentang suami lah misalnya gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, suami saya itu Masya Allah baik, apa Masya Allah, Alhamdulillah, tapi ngeselin loh misalnya. Oh itu nggak bisa ya Pak Ustaz? Kenapa? Nggak bisa ya? Apanya itu nggak bisa? Menceritakan alhamdulillah. Kalau enggak dalam konteks konsultasi misalnya, kalau dalam konteks curhat ya jangan. Ya satu, yang kedua atau di sela-sela alhamdulillah. Ya memang kemarin ada tapi alhamdulillah. Itu supaya tidak masuk dalam kategori meratap, itu disertai dengan alhamdulillah. Itu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Artinya kita mencoba melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Itu seperti itu. Halaman berapa sekarang? Halaman Kemarin 180. itu sebelum banjir itu malamnya kira-kira jam 1:30 malam itu bunyi burung tuh rame banget gitu. Bunyi burung. Nah kata suami itu di depan rumah memang punya pelihara burung sampai tuh banyak. Iya. Mungkin dari arah situ, cuman itu mungkin kalau mau ada musibah gitu binatang itu lebih Peka. sensi. Iya, betul. Peka kali ya, kalau kayak gitu ya. Ya betul. Ada yang mengatakan begitu memang. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kayak di Jepang itu kan sekarang beberapa rumah kan pelihara lele itu. Lele ya. Nah, jadi kalau mau ada gempa itu lele itu peka. Iya, lele itu peka. Iya. Jadi mereka apa? Gelisah gitu. Iya, gelisah. Iya, mereka sudah mempelajari, saya nggak ngerti gelisahnya bagaimana. Maunya lele itu iya peka. Jadi kalau mau ada gempa itu lele itu iya. Iya, pokoknya bereaksi lah gitu. Lele itu. Nah, terus di daerah-daerah kan kalau mau turun, mau ada gunung mau meledak atau apa kan, iya pada turun semua itu, monyet semua pada turun. Itu seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Mereka kan tidak punya dosa ya. Ya mungkin mereka juga tahu ini. Allah a'lam Masih bishawab. kubur juga mereka tahu. Oh iya, mereka tahu. Suara teriakan-teriakan orang yang sudah mati itu mereka mendengar. Kecuali jin dan manusia aja yang tidak mendengar. Oh, sini juga. Tidak, jin dan manusia tidak mendengar. Karena kalau kata Nabi,
andaikan aku tidak khawatir kalian tidak bisa mengurus jenazah sesama kalian, akan aku minta sama Allah agar kalian bisa mendengarkan. Tapi kata Nabi, lebih baik nggak usah mendengar, karena kalau kita mendengar kita nggak akan ada yang ngerawat jenazah. Nggak tega, jangan iya. ya, jangan dikubur gitu ya. Belum nggak akan ada yang ngerawat jenazah. Nggak tega, takut. Iya, rintihannya itu memilukan hati. Bahkan kata Nabi, kalau di kitab ini juga kan, kalau kita bahas itu, andaikan binatang-binatang itu mengerti ratapan mayit, kita nggak akan pernah makan binatangnya gemuk. Semuanya kurus, stres semua binatang itu. Andaikan dia mengerti arti teriakan orang yang sudah meninggal dunia itu. Cuman kan kita tidak. Saya punya kawan saya ini pernah berdoa pada Allah, ya Allah, tolong singkap tabir yang selama ini menutupi antara hamba dengan yang lainnya. Minta di muka syafa, minta disingkap itu. Beliau cerita sama saya itu ini, alhamdulillah Allah kabulkan cuma 1 jam, Ustaz. Kalau Allah kabulkan terus itu bisa gila barangkali saya. Gimana saya nggak akan gila? Tiba-tiba saya mendengar bumi ini bicara. Jadi bumi ini bicara. Iya. Saya mendengar jin itu pada bicara itu. Jadi mendengar jin bicara, binatang bicara, air bicara, semua bicara. Iya. Angin bicara, semua bicara. Untungnya kata beliau itu hanya dikabulkan 1 jam, Ustaz. Kalau enggak mungkin gila saya, mungkin kata dia gitu. Enggak kuat itu. Karena semua bicara. Makanya kita bersyukur pada Allah, pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Bu, kok mirip anaknya ya? Kalau dibilang adik yang tersinggung anaknya, Bu. Iya. Emaknya bangga, anaknya yang baik. Sekarang halaman 180. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru ya, Bu ya? Iya. Bab baru, kubur persinggahan akhirat yang pertama. Jadi kubur adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jadi sekarang ini kita kan masih berada di alam dunia namanya. Alam dunia. Ketika orang akan mati, itu tanpa dia sadari, dia sudah berada di 2 alam. Kesadarannya ya, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Makanya orang ketika mau mati, itu dia sudah bisa menyaksikan apa yang orang lain belum bisa menyaksikan. Termasuk kehadiran malaikat pendahulu. Nah, kan kalau kata Nabi, malaikat pendahulu itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Nah, cuman ya gitu tadi kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan meninggal itu ketika dia mau ngomong ke orang lain bahwa dia akan meninggal itu dibuat lupa gitu. Jadi kalaupun jelas ngomongnya, kadang yang diajak ngomong gak ngerti, gak mudeng gitu. Itu seperti itu. Jadi memang intinya dirahasiakan oleh Allah lah gitu. Singkat cerita, orang yang akan mati dia berada di 2 alam sekaligus tanpa dia sadari. Seperti bayi yang baru akan lahir itu kan satu bagian tubuhnya sudah mulai menyentuh alam dunia, tapi bagian tubuh yang lain mungkin masih berada di alam rahim. Saya pernah menyaksikan anak saya langsung lahir itu, mulai umput-umput kepalanya itu, yang udah mulai kelihatan rambutnya, terus keluar segini. Terus baru ditarik sama bidan, akhirnya keluar seluruhnya. Artinya ketika dia proses keluar itu, dia berada di antara rahim dan di dunia itu tadi. 2 alam sekaligus tanpa dia sadari. Kok Ustadz bisa menyaksikan? Karena alhamdulillah semuanya lahir di bidan, jadi saya bisa menemani dan menyaksikan. Itu seperti itu. Ya itu diantaranya ya. Jadi orang mau mati pun juga sama. Itu tanpa dia sadari dia berada di 2 alam sekaligus tanpa dia sadari. Nah begitu ruh keluar itu adalah sudah bukan lagi dunia tapi sudah akhirat. Jadi barzah itu adalah merupakan persinggahan pertama akhirat. Nah, jadi sudah masuk kategori akhirat. Walaupun nanti
akhiratnya sesungguhnya itu sudah akhiratnya sesungguhnya, tapi itu baru gerbangnya lah, baru gerbangnya. Nanti yang sesungguhnya itu yang setelah kiamat itu prosesnya itu. Jadi barzah sendiri itu sudah akhirat sebenarnya. Makanya ketika orang sudah mati, di antara orang-orang yang defisit amal ya, itu kan mengeluhkan untuk sekiranya diperkenankan mau dikembalikan ke dunia lagi. Berarti dia sudah nggak di dunia lagi kan? Sebagaimana yang Allah informasikan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati kok ngomong, berarti dia nggak mati. Tapi kata Quran mati Ustaz, iya mati badannya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya itu? Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti dia sudah bukan di dunia berarti kan? Nah kalau ada, maaf ya, gentayangan sana sini itu bukan ruh, itu jin, ya, setan atau jin. Nah, saya termasuk yang kenapa? Kenapa? Iya, karena pernah misalnya saya pernah tahu ada satu kampung itu disampaikan ke saya ceritanya itu. Ada orang meninggal habis melahirkan, katanya jadi kuntilanak, ya. Beberapa orang aku ditemui, saya bilang, kali ini gimana sih orang sudah mati masih difitnah, dia bilang itu. Bukan dia itu, terus siapa Ustaz? Itu jin itu. Karena Al-Qur'an, jadi kalau kita ngomong perkara gaib, itu kita harus kembalikan kepada yang punya kegaiban. Siapa? Allah. Dan Allah memberitahukan ruh itu tertawan di alam barzah. Artinya mereka berada di alam barzah. Nah, berarti yang gentayangan itu siapa? Jin. Itu seperti itu. Masuk bau wangi gitu kan? Ya, tidak ada masalah sih. Wangi kan tidak ada masalah wangi. Suka bilang baunya kan seperti orang tua yang meninggal, seperti bau ini gitu. Kayak itu jin juga ya tapi. Ya, wallahu alam. Tidak, itu wallahu alam itu. Wallahu alam. Tapi maksud saya kalau aroma wangi tidak ada masalah tuh. Juga ada aroma itu. Iya, saya pernah begitu. Terus saya sendiri saat itu saya bilang, kalau cantik keluar boleh, kalau jelek jangan, dia bilang gitu. Ya kan saya kan gitu itu kan, kalau kita berani kan mereka takut. Kalau kita takut mereka malah berani. Ya kadang saya secara pribadi itu juga mencium aroma ayah saya, Allah yarham misalnya. Ya kadang saya mencium aroma khasnya ibu saya misalnya. Ya saya tidak tahu itu apakah itu jin atau tapi terserah, bagi saya itu mungkin pengingat saya untuk mendoakan beliau, itu aja sih. Ya gitu aja. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah itu harus kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu tentang kegaiban, supaya kita nggak rancu dengan aneka informasi yang nggak jelas gitu maksudnya. Ada yang mengatakan ini, wah kembalikan, pokoknya begitu, yang aneh-aneh itu jin gitu aja. Terus kalau yang ganggu ya setan gitu aja. Kalau setan ya kita hadapi, caranya serahkan kepada penciptanya. Kita berlindung kepada Allah yang menjadi penciptanya setan itu, supaya kemudian dia tidak bisa mengganggu kita. Makanya di dua ayat sebelum ayat tentang kematian ini, yaitu ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun itu, kita diajari doa kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya setan itu tidak bisa mendatangi kita, itu seperti itu. Oh, lanjut. Nah, terus kemudian kata Allah, untuk apa dia ingin kembali ke dunia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Nah, kalau boleh pulang semua itu yang di. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang pasti diucapkannya, tapi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Jadi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh. Dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi berarti mereka sudah berada di alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada terbagi dua secara umum, ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Ya. Semua untuk kita dan orang tua kita, keluarga kita semuanya nikmat ya, amin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Pada bab ini diterangkan bahwa kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat dan anjuran untuk bersiap-siap memasukinya. Dan diterangkan pula tentang menangis di sisi kubur dan hukumnya. Jadi kita ini diperintah untuk mempersiapkan diri untuk memasuki alam kubur, harus persiapan. Kalau bahasa sederhananya kita mau safar aja di dunia mesti persiapan, betul ya? Apalagi ini safarnya, oh iya, selamanya bahkan. Iya. Kita ini safar seminggu, sepekan sama sebulan beda nggak persiapannya? Beda. Apalagi ini selamanya. Jadi harus beda. Kalau ada orang yang mengatakan harus imbang dunia akhirat, imbang dalam pengertian apa? Kalau 50-50 salah pasti. Yang betul adalah namanya imbang itu di dunia yang sementara, akhirat yang selamanya, itu persiapan untuk akhirat harus lebih banyak daripada persiapan dunia harusnya. Nah, bersyukurnya inilah indahnya Islam ya, Masya Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini. Jadi bersyukurnya kita kepada Allah adalah potensi-potensi duniawi kita itu bisa kita ukhrawikan. Itu alhamdulillahnya itu. Kacamatanya sama Bu ya? Beda apa sama? Sama bulatnya. Tukerannya pakai tak tukeran. Gak sengaja, saya baru ngeliat tuh. Kita keluarga kacamata. Oke. Iya. Semua kacamata semua. Iya. Oh, ini semoga Allah berkahi. Amin. Insyaallah. Amin. Tadi Latina. enggak sengaja ternyata sampai pertama wajahnya sama. Sebenarnya kesini saya udah tahu sih, cuman kalau kacamata baru merhatiin barusan nih saya. Oh, kacamatanya sama. Tapi ini kuning itu. Nah, saya teruskan lagi nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa ketika seseorang itu sudah masuk ke alam, tadi saya ngomong apa terakhir Bu? Lupa saya. Oh, potensi ya, maaf. Potensi duniawi kita itu gara-gara kacamata. Bisa karena ngantuk juga. Jadi saya bilang tadi potensi dunia kita itu bisa dijadikan sebagai potensi ukhrawi. Jadi bisa jadi bekal kekal gitu loh. Contoh. Ini saya pakai pendekatan surah Ar-Rahman dulu ya. Sebelum kita pakai contoh. Ar-Rahman itu kan di surah Ar-Rahman ayat 26-27 itu. Itu Allah kan bilang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang di atas bumi itu, di atas dunia itu ujungnya pasti habis, binasa. Yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Singkat kata singkat cerita, baju yang kita pakai pasti usang, gitu kan? Iya. Baju yang yang kita makan jadi kotoran. Pokoknya semua akan habis lah dunia ini. Termasuk raga kita pun akhirnya jadi mayat, ya habis, jadi tanah kembali. Nah, tapi kalau baju ini kita pakai untuk nutup aurat, silaturahim, hadirin majelis ilmu, walaupun fisik pakaian kita habis, tapi nilainya insya Allah diabadikan oleh Allah. Nilainya, fisiknya mungkin habis, tapi nilainya diabadikan oleh Allah. Apa yang kita makan mungkin jadi kotoran, tapi karena untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai itu jadi nilai ukhrawi, nilainya diabadikan oleh Allah. Nah, berarti sekarang pandai-pandailah kita mengukhrawikan duniawi kita supaya ya tadi menjadi bekal kekal itu. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kita ini bersyukur kepada Allah, bertuhankan Allah yang maha baik ya. Saya mau tanya sekarang, kira-kira bekal hidup selamanya di akhirat kita persiapkan dengan sepanjang usia kita yang hanya mungkin 60, 70, Bapak alhamdulillah bonusnya banyak, alhamdulillah Masya Allah ya. Anggap sampai umur 100 lah misalnya gitu ya. Pertanyaannya, cukup nggak itu 100 tahun untuk menyiapkan bekal hidup selamanya di akhirat? Nggak cukup, kalau pakai matematika manusia ya, nggak cukup. Tapi Allah itu maha baik loh. Walaupun umur kita nggak seberapa, yang rata-rata umur umat Nabi kita Muhammad antara 60 70 dan jarang yang melampaui itu. Saya doakan Anda semua, kita semua panjang umur yang barakah wal afiyah amin insyaallah. Nah, itu enggak cukup itu. Untuk bekal kekal itu enggak cukup.
Tapi saya ulang, kita bersyukur bertuhankan Allah. Yang ini para ulama yang menjelaskan begini. Kenapa coba kita yang hidup sementara tapi dapat pahala surga selamanya? Bisa dapat pahala surga selamanya. Kata para ulama itu gini, itu karena rahmat Allah, di mana Allah meletakkan rahmat itu pada niat itu. Jadi kalau kata para ulama, kita ini kan berniat beriman selamanya. Sehingga kita itu sudah, walaupun kita ternyata nggak hidup selamanya di dunia, tapi kita sudah mendapatkan pahala beriman selamanya. Kita ini kan sudah berniat menjadi orang baik selamanya. Walaupun kita ini baik di dunia sementara, tapi karena kita punya niat baik untuk selamanya, maka kita pantas mendapatkan balasan surga yang selamanya atas rahmat Allah itu. Makanya saya ulang sekali lagi, barokahnya niat itu atas maha baiknya Allah dengan rahmatnya, kita belum berbuat selama itu pun sudah diberi pahala selamanya. Nah makanya jenengan niat beriman sementara apa selamanya? Selamanya. Saya termasuk yang nggak setuju, ada beberapa topi orang yang nulis gini di topinya itu, tauhid sampai mati itu apa bahasa Inggrisnya? Tauhid sampai mati itu bahasa Inggris apa? Lupa saya. Dia pakai bahasa Inggris. Tauhid. Maksudnya kalimat bertauhid sampai mati itu loh. Bahasa Inggris apa? Sampai mati itu apa bahasa Inggrisnya? Hah? Itulah pokoknya terjemahnya gitu kira kurang lebih. Menurut saya tapi itu. Pokoknya iya gitu. Pokoknya tauhid sampai mati itu salah itu. tauhid selamanya. Selamanya. Jangan sampai mati. Kalau sampai mati berarti sepanjang usia kita. Iya. Jangan, tauhid itu selamanya. Kata para ulama, justru karena kita berniat beriman selamanya itu, justru karena kita berniat beriman selamanya itu, makanya kita berhak mendapatkan pahala surga selamanya. Tapi kalau sudah meninggal, Kan sudah menentukan. niat itu jangan sampai mati, niat itu selamanya. Kan harapan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba yang bertauhid, membawa iman Islam kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita bicara niat selamanya, jangan niat sampai mati, selamanya ingin bertauhid. Kalau Jadi sampai mati ada batasan gitu Pak. oh ya, kalau dia berniat hanya sampai mati kan usia berbatas. Iya, gitu maksud saya begitu. Nah, terus masuk saya mau berniat menjadi baik selamanya. Pokoknya selamanya saya mau jadi orang baik. Itu kita niatkan dalam hati kita itu. Ya, jangan niat misalnya semua kita alhamdulillah misalkan udah tobat insyaallah. Artinya semua kita bertekad jadi orang baik. Sementara apa selamanya? Selamanya. Dunia akhirat itu. Iya, jadi jangan saya akan jadi orang baik kecuali hari Ahad saya. Jadi kalau hari Ahad libur jadi orang baik misalnya. Ya misalnya ya. Artinya kita berniat selamanya gitu aja. Selamanya ya enggak berbatas waktu. Enggak berbatas waktu, kita ingin terus bertauhid dan jadi orang baik selamanya. Itu sudah diganjar karena hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat saja sudah diberi pahala seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Itu kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa gitu. Belum lagi kita dapat anugerah malam qadar. Malam qadar itu kan kayak semacam lembur gitu kan. Gaji lembur yang plus ekstra gaji ekstra lah banyak. Iya, gaji yang nggak tahu berapa ini. Tapi ekstra itu Bu, nilainya besar banget. Karena surga itu mahal gitu loh. Kalau kita bayar hanya pakai amal kita yang di luar Ramadan yang pas-pasan itu, nggak kemput itu, nggak terkejar itu. Makanya nanti masuk surga itu pakai rombongan. Kalau kita mau masuk surga sendirian, punya ongkos berapa kita? Makanya nanti bareng-bareng masuk surga itu kan rombongan kan wasiqal ladzina taqarraba milal jannati zumar. Kenapa pakai rombongan? Kata para ulama, pertama kan surga itu mahal, mlebu dhewe yo nggak mampu, kecuali orang-orang tertentu yang Allah mampukan. Yang kedua, umumnya manusia di dunia fitrahnya berkoloni, berkelompok. Makanya nanti di akhirat itu juga akan dikelompok. Bisa tarik menarik ya Pak. Bisa tarik menarik. Makanya saya sering bilang di mana-mana ini. Ya saya sering bilang di mana, silakan punya komunitas. Kalau udah di surga kita ditarik semua. Semoga semuanya surga semuanya lah ya. Jadi gini Bu, jadi gini apa namanya? Ketika seseorang itu di dunia punya komunitas, saya sering bilang enggak apa-apa lah punya komunitas mancing misalnya. Yang penting halal ya. Yang penting
komunitas masak memasak, komunitas goes, komunitas apa selama halal mukit apa selama halal ya silakan aja. Nah, tapi harus ada komunitas yang kayak gini nih harus ada. Ya, komunitas masjid, musola, majelis taklim itu harus ada. Bukan apa-apa supaya nyambung ke pusatnya. Ya pusat komunitas kayak gini mana ya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapannya itu gitu. Itu seperti itu. Boleh lanjut. Ibnu Majah rahimahullah telah meriwayatkan dari Hani ibn Utsman radhiyallahu anha. Dia berkata apabila Utsman radhiyallahu an. Oh ini berarti putrinya Sayyidina Utsman. Hani ibn Utsman radhiyallahu anhuma. Sayyidina Utsman itu ketika sudah menduda di usia 70-an tahun kira-kira. Beliau itu dilamar oleh seorang wanita. Ya. Usianya baru 17 tahun. Namanya Haula namanya Haula, seingat saya namanya Haula, seingat saya. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, saya sudah tua. Kok kamu mau jadi istri saya? Kata istrinya itu gini, saya tahu masa muda Anda habis bersama Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin dapat barokahnya di hari tua sampean gitu. Ya wes saya gelem dinikah sama Sayyidina Utsman akhirnya dinikah. Dari pernikahan itu punya 4 anak. Iya, 70 buat anak. 70-nya orang Arab, Bu. Dan kaya raya beliau. Sayyidina Utsman itu kan orang yang nggak bisa miskin kan. Belum lahir sudah kaya, sudah lahir kaya, udah meninggal pun masih kaya. Sayyidina Utsman itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sampai nangis-nangis pengen miskin nggak keturutan. Iya. Kaya terus sampai nangis-nangis pengen miskin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu enggak bisa. Pengen ngerasain miskin enggak bisa. Sampai nangis-nangis. Kebalikannya. Nah, itu Sayyidina Utsman akhirnya punya 4 putra. 4 putra itu seingat saya jadi ahli hadis semua itu. 4 putra. Jadi ahli hadis termasuk Hani ibn Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara putranya Sayyidina Utsman itu ada yang meriwayatkan hadis tentang itu loh. Saya lupa namanya, saya mohon maaf. Yang meriwayatkan hadis Sahih Bukhari tentang Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim itu. Saya lupa namanya. Pokoknya putranya Sayyidina Utsman itu. Nah, beliau ini lumpuh separuh badannya. Ya, stroke lah beliau. Sesaat beliau ngajar murid-muridnya membacakan hadis tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Nah, kata beliau dalam hadis itu kan, kata Nabi dalam hadis itu, orang yang baca itu di waktu petang sampai pagi dijamin aman. Kalau baca di waktu pagi sampai petang dijamin aman. Muridnya nanya, ya Syekh, apakah hadis ini sahih? Kata gurunya yang putranya Sayyidina Utsman itu radhiyallahu anhu, dikatakan ini sahih. Kata muridnya, tapi kenapa Anda kok stroke? Katanya hadisnya sahih. Iya, menjadi. Tapi kenapa Anda kok stroke? Harusnya kan enggak stroke. Ada Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Kata gurunya gini, demi Allah, hadis ini sahih kata beliau. Orang yang baca itu di waktu pagi aman sampai petang, kalau baca petang aman sampai pagi. Kata beliau, namanya Aban bin Utsman radhiyallahu anhu. Hadis ini demi Allah sahih kata beliau. Di hari di mana saya kena stroke itu, kata beliau, di hari itu saya lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kata beliau. Di hari di mana saya kena stroke, kata Aban bin Utsman radhiyallahu anhu, di hari itu saya lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Makanya wanti-wantikan ke diri kita, keluarga kita juga diwanti-wanti, zikir pagi dan petang itu. Paling enggak kalau buru-buru yang a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq sama yang Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim itu dibaca lah. Karena yang a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq itu kan ada orang malam harinya kesengat kalajengking kan, atau digigit ular itu.
Yang kata Nabi, andaikan dia tadi andaikan dia sore tadi membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia pasti tidak akan digigit ular di malam harinya. Artinya itu berpengaruh gitu loh maksudnya. Iya. Makanya jangan remehkan doa pagi dan petang. Paling enggak kalau buru-buru nih, paling enggak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hani ibn Utsman radhiyallahu anhuma dia berkata, apabila Utsman radhiyallahu an berdiri di hadapan sebuah kubur, dia menangis sampai membasahi janggutnya. Maka seseorang menegurnya, ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Kenapakah engkau menangis karena melihat kubur ini? Utsman radhiyallahu an menjawab, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sungguhnya kubur itu adalah awalu manazilil akhirati, permulaan persinggahan akhirat. Fa in naja, maka apabila seseorang itu selamat minhu dari siksa dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka sesudah kubur itu urusannya lebih mudah baginya. Wa illam yanju, kalau dia enggak selamat, wa illam yanji, yanju wa illam yanju, dan jika dia tidak selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah kubur itu prosesnya lebih berat lagi. Ini hadisnya hasan atau sahih hadisnya? Hadisnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagai hadis sahih. Jadi kalau bahasa sederhananya berarti bagaimana, Bu? Asal barzah kita beres, kedepannya beres. Kalau barzah nggak beres, alamat kedepannya nggak beres. Pertanyaannya sekarang ini kan pertanyaannya, bagaimana caranya supaya barzah kita beres? Kan gitu ya pertanyaannya. Gini, Bu, ada hal-hal yang bisa kita upayakan, ada hal-hal yang kita nggak bisa upayakan. Yang nggak bisa kita upayakan misalnya meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, meninggal dalam keadaan sakit perut. Jadi nggak usah bikin program sakit perut. Nah, terus meninggal di hari Jumat dalam kebaikan, meninggal tenggelam, tentu tenggelam karena berbuat baik ya, bukan karena tenggelam karena nyolong apa, bukan. Nah, mati tertimpa reruntuhan atau terbakar, yang 18 tanda husnul khotimah yang pernah kita bahas itulah. Itu nggak bisa kita program yang begitu. Yang bisa kita, walaupun boleh berdoa kepada Allah meninggal hari Jumat boleh. Nanti jadi setiap malam Jumat deg-degan, jangan sekarang. Tapi terlepas dari itu, yang bisa kita upayakan itu apa coba? Memperbanyak baca surah Al-Mulk, syukur-syukur sampai hafal. Nah, itu bisa kita upayakan. Memperbanyak baca, Maksudnya membaca malam apa mau tidur baca? Hadis-hadisnya itu ada beberapa redaksi. Ada redaksi yang menyebut waktu malam, ada. Tapi ada hadis yang tidak menyebut waktu. Berarti apa? Berarti ya kapan saja malam lebih baik. Itu kalimatnya gitu. Iya. Jadi kapan Jadi habis saja maghrib sampai boleh, tidak apa-apa. Kapan saja tapi malam harus mau lebih tidur. iya, malam lebih baik. Itu saking seringnya baca sampai hafal. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayat yang pernah saya baca ya, di antaranya ada 30 ayat yang siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur atau siksa kubur atau pertanyaan kubur. Di hadis yang lain yang saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya kalau kata Imam At-Tirmidzi hasan. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Tapi kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Saya pakainya hasan aja. Kata Nabi bercerita qamal, ada seseorang sebelum kalian meninggal dunia, kata Nabi. Jadi ada orang sebelum kalian meninggal dunia didatangi oleh dua malaikat utusan Allah namanya Munkar dan Nakir. Di hadis itu sebut namanya Munkar dan Nakir. Begitu dia mendatangi orang itu dihadang oleh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menghadang orang itu. Kata surah Al-Mulk, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya, jangan sentuh orang ini. Karena di dalam diri orang itu ada saya. Kata surah Al-Mulk, berarti dia hafal. Saking sering bacanya sampai hafal. Intinya akrab lah sama surah Al-Mulk. Nah, terus kata Munkar Nakir dalam hadis itu dia ngomong, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Oh, adu kekuatan.
Yang satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Kata Mungkar Nakir, nggih sampun panjenengan mawon. Kalah, powernya kalah dengan firman Allah. Akhirnya bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Nah, itu yang bisa kita upayakan. Di kitab ini dikasih solusi lagi, memperbanyak surah Al-Ikhlas. Kalau yang hadisnya sahih riwayat Ahmad 10 kali, jangan disela-sela dengan surah yang lain. Ya, jadi misalnya kita baca Qul Huwallahu Ahad itu sampai 10 kali, ya. Jangan disela-sela dengan bacaan yang lain atau dengan omongan yang lain. Itu kapan saja? Kapan saja. Dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang baca itu 10 kali, hadisnya sahih atau makal, dibangunkan rumah di surga. Nah, orang kalau udah punya rumah di surga, alamat, Berarti jaminan. nah sudah punya sertifikat surga. Iya. Namanya Ashabul Jannah. Penduduk surga itu Bu, ada Ashabul Jannah, ada Ahlul Jannah. Kalau Ashabul Jannah itu dia orang yang punya sertifikat surga. Karena dia udah punya rumah. Kalau Ahlul Jannah dia punya KTP surga. Mungkin dia tidak punya rumah, bisa jadi. Ya kan, kalau nggak punya rumah di surga tinggal di mana? Di kemah kan? Iya. Tapi kemahnya dari mutiara. Oh, dari intan permata ya. Kata orang-orang suka apa lah daripada Nggak sama sekali. Nah, tapi intinya satu ya, bahwa itu bisa kita upayakan. Jadi kalau kita baca, kalau sini ditambahkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu ya tadi kelebihannya, kita dibangunkan rumah di surga, berarti ada potensi masuk surga, alias barzahnya tiketnya. ya barzahnya beres insya Allah itu. Nah, itu ya diantaranya yang patut bisa kita untuk persiapkan lah, mumpung kita masih hidup. Kalau Al-Mulk itu harus apa lah Pak? Sering-sering dibaca aja. Ya. Lama-lama kan kita, Ingat. ya lama-lama kita akrab aja. Walaupun kita nggak hafal secara persis, paling nggak kita akrab dengan surah Iya. itu. Itu kan memang usia kita ini kan beda ya. Kalau kadang hafal 3 Iya. lupa 2, hafal 2 lupa 1, kadang hafal 1 lupa semua nih. Iya. Jadi ya sering-sering dibaca aja. Paling tidak kalau Ya. dibaca kan ada keterikatan. Dan sebenarnya maaf, tidak ada alasan untuk kita tidak, nanti saya baca sini. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak baca sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan saya nggak ada waktu misalnya, sebenarnya Al-Quran tidak butuh waktu kita. Waktu kita yang butuh Al-Quran. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau memang kita dengan alasan sibuk, saya sibuk misalnya, maka mulai sekarang masukkan Al-Quran dalam daftar kesibukan kita. Iya. Nah, terus saya sudah coba berkali-kali, saya perhatikan pakai jam maksud saya, baca surah Al-Mulk nggak sampai Bentar, iya 3 menit paling, nggak pernah lebih dari 3 menit, itu jarang lebih dari. Iya, jadi kalau baca surah Al-Mulk itu saya perhatikan rata-rata 3 menit. Itu 7 menit itu Ar-Rahman kalau 7 menit. Terus yang dirasakan itu Pak, kalau kita sering membaca misalnya Al-Mulk ya, Oke. itu kalau nggak baca tuh hari Oke. itu gitu, Nggak enak ada gitu. sesuatu Yang kurang gitu, iya bagus itu berarti pertanda kalau kita sudah akrab dengan Al-Quran, ada kerinduan berarti itu. Nah, saya mau sampaikan cuma 3 menit, sebentar. Jadi kok bilang nggak ada waktu kan sayang. Iya. Dalam kondisi ngantuk pun kalau cuma 3 menit saya kira bisa. Tapi kalau bacanya murotal lancar, kecuali kalau bacanya megap-megap. Kalau megap-megap ya setengah jam lah. Ya kira-kira itu. Apabila surat Al-Mulk itu Nggih. kalau kita baca kan, Nggih. maka surat Al-Mulk itu kira-kira nanti waktu kita sudah meninggal, dia mencari kita, Pak. Menjaga bahkan. Ya. Menjaga bahkan. Oh, Karena di dalam diri kita ada surah Al-Mulk itu. Nah, menjaga kita. Betul, tidak salah itu. Al-Ikhlas. Ya, itu diantaranya. Itu kiat-kiat saja ya, supaya kita ini betul-betul bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bahkan bebas siksa kubur. Insya Allah mudah-mudahan, amin. Insya Allah. Orang tua kita juga ya, amin. Insya Allah. Makanya mumpung masih hidup dipersiapkan aja. Mumpung masih hidup. Ya kalau memang betul-betul sering teledor tidak baca surah Al-Mulk, paling nggak Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas kan bisa sambil jalan kan bisa. Iya. Itu seperti itu. Sayang kalau kita tidak persiapkan. Karena tadi saya ulang, kalau barzahnya beres, kedepannya beres insya Allah. Kalau barzahnya nggak beres, Ya. alamat nggak beres. Nah, kadang ada orang yang barzahnya awalnya nggak beres tuh jadi beres itu juga ada. Hadisnya Sahih At-Tirmidzi, hadis qudsi, ada orang tua meninggal dunia. Di hadis itu orang yang meninggal orang tua. Awalnya barzahnya sempit awalnya. Berarti kan bermasalah kan? Iya.
lama-lama melapang laksana istana, bahkan mewah lah. Kata orang tua yang meninggal itu bertanya kepada Allah, ya Allah, barzah saya kenapa jadi indah begini? Kenapa? Kata Allah, ini karena doa, karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Oh mungkin ya, pas beliau meninggal anak-anaknya masih kecil, belum sempat mendoakan. Sekarang udah besar, berilmu, soleh mendoakan. Atau pas bapak ibunya meninggal, anaknya masih dablek, belum tobat. Terus tobat. Nah itu bisa itu. Itu jadi tertolong oleh anak-anaknya yang soleh. Makanya berarti apa? Kita mumpung masih hidup bersiap stok sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kita. Harus punya stok itu untuk antisipasi. Makanya persiapan menghadapi mati itu bukan, kalau kata Imam Al-Qurtubi, bukan menyiapkan kain kafan dan kuburan sebenarnya. Karena kata beliau itu persiapan pemakaman kata beliau, dan itu nggak disyariatkan sebenarnya. Yang disyariatkan itu adalah persiapan menghadapi kematian, dan itu berkaitan dengan terjaganya iman Islam kita. Bukan tidak boleh ya, tapi tidak disyariatkan secara ditekankan itu tidak boleh. Saya sering bilang sini boleh orang beli kain kafan, tapi tidak boleh disertai dengan keyakinan bahwa itu pasti kain kafan dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita meninggal. Nah, kita tidak tahu. Secara muamalah orang boleh beli kuburan, tapi tidak boleh dengan keyakinan itu pasti kuburannya. Itu sebatas kalau ngomong ke anak-anak kira-kira itu mama papa udah beli pemakaman, kami tidak tahu di mana kami meninggal. Cuman kalau kami meninggal di sini berkali nggak usah susah cari pemakaman. Nah, misalnya itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jatuhnya gimana kalau meyakini, misalnya saya beli kuburan, terus saya meyakini saya pasti kuburannya di situ. Tidak boleh, kan itu mendahului takdir namanya. Kan kita nggak tahu di mana kita meninggal. Pasti ibu ngomong ke anak-anak ibu, ya tadi, mama tidak tahu di mana mama meninggal sih. Cuman kalau mama meninggal di sini berkali nggak usah susah cari kuburan. Iya, gitu aja. Nggak usah beli kuburan, Iya. mahal. Sebenarnya gini Bu, ini aslinya ya. Kalau kita pakai konsep Al-Quran Bu ya, sependek yang saya pahami tapi ya, kan Allah udah janji di Al-Quran kepada bumi kan, bahwa manusia ini kita ini diciptakan darinya, akan dikembalikan kepadanya, dan akan dibangkitkan lagi darinya kan. Ya. Artinya gini, setiap kita ini sudah punya jatah kembali ke bumi. Pasti ada jalan. Nah, pernah nggak tahu ada orang meninggal mendadak tapi kuburannya lancar? Ada nggak orang yang sakit lama udah dipersiapkan semuanya tapi begitu mau dimakamkan ada kesulitan? Iya. Malah sampai salah ketukar lubang sampai dipindah sampai. Artinya apa? Tapi tetap dimakamkan juga. Artinya semua kita sudah ada jatah kembali ke bumi. Sebenarnya kita nggak usah risau soal makam kita, nggak usah risau. Baik-baik sama Allah aja lah, baik-baik sama Allah aja. Iya, nanti ya sudah. Ibu saya termasuk meninggalnya mendadak, kan? Kan kita nggak nyangka beliau membaik keadaan, tahu wafat kan? Qadar Allah pemakamannya cepat, masya Allah dengan izin Allah. Itu seperti itu. Nah jadi ya itulah tadi saya ulang tadi. Jadi memang nggak perlu sih sebenarnya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi ya nggak disyariat, walaupun boleh, saya nggak melarang karena kalau saya ngomong nggak boleh nanti kasihan yang jualan kuburan. Jadi yang saya maksud itu di sini ini kalau kita Imam Al-Qurtubi itu kan persiapan pemakaman, dan itu nggak disyariatkan sebenarnya. Yang disyariatkan itu adalah persiapan menghadapi kematian. Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Bagaimana caranya? Ya tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu harus kita jaga betul itu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan. Kayak mama juga gitu. Gampang nyatanya. Cuman ini aja sih, bukan berwasi ya, cuman mama sih pengennya nanti dimakamin di tanah kusir gitu kan. Terus beliau tuh suka menghabiskan uang tabungannya, jadi nggak pernah tersisa, cuma tersisa uang buat pemakaman gitu. Tapi qadarullah pada saat pemakaman seluruh biaya pemakaman di cover sama kantor, jadi nggak berkurang sedikit pun yang beliau sisain uang untuk pemakaman. Terus beliau dapat tanah juga strategis di depan gitu, di dekat jalan gitu. Ya bekalnya cuman amalannya cuman baca Al-Quran aja setiap hari. Masya Allah beliau tuh kalau Ramadan gini bisa 3-4 kali. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, Masya Allah. Lanjut nggih. Itu persiapannya Bu ya, persiapannya di antaranya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan ditambahkan oleh
Razin katanya. Dan saya mendengar Utsman radhiyallahu anhu melantunkan sebuah syair di depan sebuah kubur. Jika kau selamat dari fitnah kubur, niscaya selamat dari yang lebih dahsyat. Jika tidak, sungguh aku tak bisa bertutur. Kau bakal bisa selamat. Ibnu Majah juga telah meriwayatkan dari Al-Barra rahimahullah, dia berkata, pernah kami bersama Rasulullah, Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata pernah kami bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah. Maka beliau duduk di tepi kubur lalu menangis dan membuat yang lain ikut menangis. Berarti menangis boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu meratap sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda, hai saudara-saudaraku, untuk hal seperti ini bersiap-siaplah kalian, kamu sekalian. Jadi kita suruh siap-siap untuk menghadapi alam kubur itu. Hadisnya sahih ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Kalau enggak, yang berkepanjangan itu apa salah satu dalam meratap? tidak, selama sebatas sedih. Mana dalilnya? Ini saya terangkan dulu dalilnya ya. Ketika Siti Khadijah wafat, Nabi sedih nggak? Sedih. Saking sedihnya sampai tahun itu diberi nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi. Tapi Nabi tidak meratap. Nabi terima takdir Allah pastinya ya, karena Nabi dan Rasul kan jaminan mutu. Tapi beliau tidak meratap. Sedih. Siapa yang enggak kasih? Nah, pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi sudah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan bahkan sudah serumah ketika di Madinah, berarti sudah berlalu 5 tahun kira-kira itu. Kira-kira sudah berlalu 5 tahun itu. Karena Siti Khadijah radhiyallahu anha kan wafat di tahun ke-10 Hijrah. Di tahun 10 kenabian, maaf. Terus Nabi serumah dengan Siti Aisyah itu kan tahun kedua Hijrah. Serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu pas makan bersama Siti Aisyah seringkali piringnya 3 kan. Terus ditanya oleh Siti Aisyah, yang satu buat siapa? Buat Khadijah. Nabi masih keingatan dengan Siti Khadijah. Terus satu lagi siapa selain Siti Khadijah yang Nabi keingatan terus itu? Pamannya Hamzah. Ketika Wahsy masuk Islam, pesan Nabi apa kepada Wahsy? Wahsy, tolong jangan sering-sering depan saya. Kenapa? Kalau saya ngelihat Wahsy, saya ingat paman saya Hamzah. Nabi nggak benci sama Wahsy, enggak. Karena Nabi udah maafkan Wahsy. Tapi Nabi nggak bisa melupakan pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Berarti orang keingetan orang yang sudah meninggal itu dan sedih karenanya, selama sedihnya itu disertai dengan doa, mendoakan, sedekah atas namanya, tidak ada masalah. Sampai menangis, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting jangan meratap. Yang penting jangan meratap itu. Nabi itu Bu, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin yang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di hari kematian Siti Khadijah radhiyallahu anha, tiap tahunnya Nabi itu motong kambing. Sedekah atas nama istrinya. Beliau itu. Di setiap tahun di hari kematian istri beliau, Nabi motong kambing. Dan beliau sedekah atas nama istrinya dengan kambing itu. Berikan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Berikan kepada teman-temannya Khadijah. Itu Nabi. Berarti kan keingatan terus Nabi itu berarti. Iya. Saking berkesannya itu Siti Khadijah bagi Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu anha. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah ada jamaah, Bu. Putranya meninggal di usia 9 tahun ya. Kecelakaan dan naudzubillah. Nah, terus setiap kali sudah berlalu sekian tahun, itu beliau kalau lewat pemakaman Pondok Kelapa mesti mampir ziarah gitu. Hampir selalu, maksudnya salah mesti hampir selalu kalau lewat pemakaman Pondok Kelapa beliau berhenti mampir ziarah ke makam anaknya. Sesaat teman-temannya memarahi beliau sampai telepon saya saat itu. Kamu itu nggak boleh begitu, kalau udah meninggal udah usah, wah dimarahi lah, udah boleh sedih apa macam. Ustaz, saya dimarahi sampai telepon saya. Katanya saya nggak boleh begitu bla bla bla. Saya bilang boleh Bu, asal tidak meratap. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai meratap. Namanya orang kangen mau gimana? Saya cerita hadis tadi itu. Itu saya pas ngomong gitu, masih ada orang ngomong gini. Ah, Pak Ustaz ngomong gitu supaya nyenengin hatinya aja. Loh, bukan begitu, kan ada dalilnya, bukan ngomong ngasal, saya bilang gitu. Ya biasa, jadi Ustaz itu serba salah.
Pak, berarti Nggih. kalau begitu kan tadi ada Nggih, riwayat Nabi nggih, tadi ya, nggih, setiap nggih, tanggal nggih. kematiannya Iya, iya, kan iya. boleh bersedekah ya tadi ya. Nabi melakukan caranya. sedekah, ya, Berarti betul. kita boleh melakukan itu dong. Haul. Oh, namanya haul, Haul, itu ya. iya, Oh, haul. pantesan. Di antara dalilnya haul itu. Jadi nggak perlu misalnya satu malam 7. Enggak gitu harus. ya. Saya itu kan ibu saya wafat di tanggal 17 Ramadan itu. Saya biasanya 17 Ramadan itu sedekah atas sama beliau misalnya. Biasanya saya rapel mertua bapak saya masukkan ke Ramadan karena bapak itu saya nggak hafal bulan hijriahnya. Saya hafalnya itu bulan Desember tanggal 30. Di akhir pokoknya malam tahun baru bapak saya meninggal itu. Biasanya saya gabung di 17 Ramadan itu sedekah atas sama beliau. Haul. Yang nggak harus ngumpulin orang, karena Nabi juga nggak harus ngumpulin orang, yang penting Iya, ya sedekah. yang ikuti ya sedekah atas sama beliau. Itu Nabi melakukan, tidak hanya mengajarkan, Nabi melakukan itu bahkan beliau. Itu seperti itu. Itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, rawinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu seperti itu. Di pada bab tentang berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal itu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Gak usah diniatkan tapi berharap pahalanya nyampe ke itu. Semua perbuatan baik anak sudah diotomatiskan orang tua dapat. Cuman di masa Nabi itu, ini fakta di masa Nabi ya, kamakal beberapa sahabat menyatakan di hadapan Nabi ingin sedekah atas nama orang tuanya dan Nabi mengizinkan. Berarti apa? Itu soal rasa, Bu. Nah, pernah nggak tiba-tiba muncul rasa begini? Kok pingin ya sedekah atas nama mama? Nah, itu turuti aja, itu rasa. Kok pingin sedekah atas nama papa misalnya? Sedekah turuti aja. Itu di masa Nabi ada beberapa sahabat yang begitu. Walaupun rumusnya semua kebaikan anak Sampai. ya, karena kita ini hasil usaha orang tua. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semua kebaikan anak sudah diotomatiskan orang tua mendapatkannya. Jadi ibu sedekah tanpa diniatkan pun gitu. Cuman kan kadang itu soal rasa itu. Nah, saya pribadi itu seringnya malah nggak niat. Cuman kalau pas 17 Ramadan itu saya ingat. Ya, ingat itu kadang tergerak untuk sedekah atas nama ibu, atas nama bapak gitu. Tergerak saja gitu. Pak, Itu kan seperti tadi itu. kalau Nggih. kalau semua kebaikan anak itu kan Diotomatiskan. sudah otomatis ke kita. Betul. Tapi kalau Keburukannya keburukan anak, bagus. itu apakah Otomatis. ada imbasnya? Enggak Maksudnya, otomatis. enggak otomatis. Kata Imam Nawawi nggak otomatis. Saya baca penjelasan Imam Nawawi itu gini. Ini sependek yang saya baca penjelasan Imam Nawawi. Beliau mengatakan begini. Kalau kebaikan anak diotomatiskan orang, kalau hadisnya Siti Aisyah ya tadi ya. Ya. Semua kebaikan anak orang tua dapat karena anak hasil usaha orang tua. Beliau nggak nyinggung soal keburukan. Imam Nawawi yang menjelaskan berikutnya. Kalau keburukan, kenapa nggak disebutkan otomatis? Kata beliau gini. Karena orang tua semuanya ingin anaknya baik. Baik, iya. Maka berlaku hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, karena kita niatnya anak kita jadi baik, kita hanya dapat kebaikannya. Oh iya. Nah, kecuali kalau keburukan anak itu ada andil orang tua. Misalnya orang tua yang ngajari dia bohong. Orang tua yang ngajari dia nggak benar. Orang tua yang nyontoin dia nggak benar misalnya. Nah, jadi kalau ada andil orang tua, baru di situ dia dapat bagian. Ya, tapi kalau ibu nggak ada andil, maaf contoh ya misalnya, ibu berikan anak putri ibu HP misalnya. Selama dipakai untuk kebaikan, ibu dapat bagian pahalanya. Tapi maaf, insya Allah enggak sih enggak. Seandainya HP itu dipakai untuk yang nggak benar misalnya, ibu nggak dapat dosa. Kenapa? Karena niat ibu apa ngasih HP sama anak? Niatnya apa? Niatnya kan untuk belajar. Nah, ya itu ibu cuma dapat itu aja. Nggak dapat yang neko-neko itu. Misalnya kalau anak ibu TikTokan misalnya di sini enggak. Misalnya. Jadi ibu nggak dapat dosanya karena ibu karena ibu tidak meniatkan untuk itu gitu. Iya. Ya kayak saya ngasih anak misalnya fasilitas kan tujuannya untuk dia mudah dalam belajar, dalam beribadah. Adapun namanya anak ya, mungkin ada yang nggak benernya ya, insya Allah kita nggak dituntut, insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk itu. Kalau sedekahnya dengan uang suami, tapi suami tahu gitu, apakah orang tua kita mendapatkan pahala kebaikan anaknya atau hanya orang tua suami? Kalau itu atas inisiasi berdua, dapatlah dua-duanya otomatis. Iya, kan
berdua atas ini, apalagi sudah dikasih ke istri, kan sudah hak istri kan, Ya. sudah dapat dua-duanya, nggak ada masalah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Pasal Oke. bilang ada seorang tua yang meninggal, Mm-mm. lama-lama kuburannya melapang gitu. Iya, di Sunan Tirmidzi hadisnya sahih itu. Iya. Oke. Itu apakah berlaku juga untuk anak yang meninggal? Doa dari ibu yang pertama. Yang kedua, apakah sedekah dari orang tua bisa langsung sampai seperti sedekahnya Anak-anak anak? orang tua. Bagus. Yang pertama itu gini yang mau saya sampaikan ya. Kenapa di Quran, di hadis itu yang banyak dibahas itu mengenai berbaktinya anak pada orang tua. Di Al-Quran, di hadis, kenapa yang paling banyak itu anak pada orang tua? Kenapa? Orang tua karena kan jarang, bukan ada tapi jarang. Yang ada itu yang banyak dan diulang-ulang itu berbakti pada orang tua. Jarang kan berbakti pada anak itu jarang. Ya. Kenapa? Karena orang tua itu umumnya nggak usah diajari pun fitrahnya pasti mendoakan anak, pasti berbuat baik pada anak. Sehingga ada istilah satu ibu bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Iya. Itu rumus. Makanya Quran dan hadis menekankan pentingnya itu. Nah, sehingga kalau ibu nanya, apakah punya fungsi yang sama doa seorang ibu kepada anaknya? Insya Allah malah lebih dahsyat. Kenapa? Karena doa orang tua itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi justru lebih dahsyat bisa jadi. Itu. Saya sering bilang ke beberapa orang tua yang putranya meninggal atau putrinya meninggal terlebih dahulu, saya bilang bersyukurlah pada Allah, dia masih punya ibu yang mau peduli mendoakannya, dan itu insya Allah dahsyat bagi anak itu. Satu. Dan yang kedua, sedekahnya bagaimana? Sama, karena kan mereka punya keterkaitan, punya keterhubungan nasab darah dan iman itu. Kalau di surah Ad-Dariyat itu ayat 21 seingat saya ya. Ini di surah At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatum, ya terus baca terus baca terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang yang terikat dengan apa yang dikerjakan. Ya, jadi anak dan orang tua punya keterikatan sehingga amalnya, pahalanya dipertemukan, bisa terhubung. Nah, jadi berarti sedekahnya orang tua kepada anak terhubung juga, karena hubungan darah antara orang. Tidak diniatkan gitu. Walaupun nggak diniatkan, apalagi diniatkan, ya, karena sudah diotomatiskan mereka berserikat dalam kebaikan. Diotomatiskan mereka berserikat dalam kebaikan. Akan Allah pertemukan itu tidak hanya di surga, tapi pahalanya pun dipertemukan oleh Allah. Betul ya, Bu ya? Ya, itu dipertemukan pahalanya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena punya keterikatan, punya keterhubungan itu. Saya pernah dengar aja gini, beruntunglah istri yang meninggal lebih dulu daripada suami, karena di situ ada suami yang bisa mengungkapkan kalau dia itu ridho dengan istrinya sehingga bisa melapangkan istri itu jalan bismillah. Nah, itu gimana? Lebih beruntung lagi kalau suaminya meninggal terlebih dahulu, sebelum meninggal suaminya ngomong aku ridho sama kamu, mah gitu. Apa istrinya meninggal duluan? Loh, enggak, yang lebih enak lagi suaminya yang meninggal lebih dulu aja. Rendah. Kan suaminya suaminya sebelum meninggal ngomong ke istrinya sebelum meninggal kayak siapa itu? Maaf, ada Bu Anti nih, mohon maaf. Kan sebelum meninggal suaminya kan ngomong siapa ya? Abu Salamah kan sebelum meninggal menyatakan ridhonya kepada istrinya itu. Terus didoakan istrinya semoga mendapatkan suami yang tidak pernah menyakitinya kan. Abu Salamah itu meninggal dalam keadaan suaminya meninggal, istri dalam keadaan sudah punya ridho suami itu. Maksudnya ridho bagaimana Pak? Si suami menyatakan senang, puas dengan itu. Ridho itu rela dan senang serta puas dengan beristrikan dia itu senang dia. Itu ridhonya suami itu ridho Allah. Kalau dalam konteks yang sesuai dengan maunya Allah ya tapi.
Tapi kalau ridho suami nggak cocok dengan maunya Allah, nggak cocok. Misalnya gini, Misalnya, pokoknya kalau kamu nggak pakai yang seksi, maaf nggak ridho mah itu nggak cocok gitu. Maksudnya di luar rumah ya. Kalau pakai yang seksi di dalam rumah beda bab ya. Kalau di luar rumah maksudnya, gitu. Kita harus sering-sering nanya dong, Ridho. Iya. Nanya-nanya. Jangan sering-sering, nanti takutnya berubah. Enggak ridho, nggak repot. Ya itu seperti itu. Tapi kalau seperti kasusnya Bu Anti